Pemekaran Angkatan 7 untuk mewujudkan budaya positif di SMK Negeri 2 Oku tahun 2023. Untuk memulai acara ini, marilah sama-sama kita melafazkan basmalah. Selanjutnya, doa. Untuk doa, marilah kita sama-sama berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selanjutnya, kata sambutan Ibu Kepala SMK Negeri 2 Oku kepada Ibu Hamlaini SPDMN disilakan. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang saya banggakan Ibu Sri Rahayu Diksi yang pada pagi ini akan melaksanakan pengibasan budaya positif. Lalu Bapak Ibu Guru yang berkesempatan hadir di sesi terakhir ya, diseminasi budaya positif. Jadi seperti yang kita ketahui Bapak dan Ibu, ada 4 CGP di SMK Negeri 2. Dan memang saya minta kepada ibu-ibu CGP tersebut untuk membagi Bapak dan Ibu dalam 4 sesi. Jadi setiap sesi saya minta orang yang berbeda, tidak perlu kelas besar. Yang penting apa yang ingin disampaikan itu bisa kita serap semua, dan seperti itu. Budaya positif ini sangat kami harapkan bisa dipahami, bisa dimengerti, dan bisa dilaksanakan dalam keseharian kita selama kita mendidik anak-anak kita di SMK Negeri 2 Oku. Ya seperti itu. Jadi tolong Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan ini betul-betul hadir secara utuh, baik pikiran ya maupun hatinya, hingga bisa menyerap informasi yang dibagikan oleh Ibu Sri Rahayu. Andai nanti ada beberapa pertanyaan ya, ada beberapa hal yang mungkin perlu didiskusikan, mari diskusikan dengan pikiran yang terbuka, karena saya tahu untuk menghadapi suatu perubahan tidaklah semudah membalikan telapak tangan. Tapi kita seringkali miskonsepsi ya, ataupun malah salah pada waktu memperlakukan peserta didik kita yang salah maupun yang mendapat penghargaan ya. Jadi ada beberapa hal mungkin yang akan diberikan, akan dibagikan, akan di-sharing oleh Bu Sri Rahayu. Sekali lagi tolong disimak dengan baik ya, dan didiskusikan jika memang ada hal yang perlu kita bicarakan untuk penerapan lebih lanjut di SMK Negeri 2 Oku. Saya mohon maaf tidak bisa hadir sampai acara selesai, karena pada hari ini saya ada pendampingan individu langsung di 2 sekolah. Pagi ini di SMP 32 berkegiatan, saling berbagi, saling sharing, dan saling melengkapi ya, kita berkontribusi bersama-sama. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kepala SMK Negeri 2 Oku atas sambutan yang telah disampaikannya. Selanjutnya materi akan kita dengarkan dari Ibu Sri Rahayu Diksi SPD GR tentang pengibasan materi modul 1.4 budaya positif. Kepada Ibu Sri Rahayu SPD GR disilakan. Baiklah Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya memberikan materi pengibasan budaya positif, yang perlu menjadi catatan di sini adalah kita ini sama-sama belajar. Jadi tidak ada yang lebih pintar, tidak ada yang lebih hebat. Kita bersama-sama membuat sekolah kita menjadi lebih baik. Nah, untuk materi ini Bapak Ibu, jika nanti di satu saat ada pertanyaan, silakan Bapak Ibu catat, karena di akhir kita akan ada sesi tanya jawab. Kalau misalnya nanti kita tanya jawabnya di tengah-tengah materi, takut nanti materinya tidak tersampaikan dan waktunya tidak cukup seperti itu.
Baik Bapak Ibu, hari ini saya akan mengimbaskan budaya positif aksi nyata modul 1.4 calon guru penggerak anak-anak 7 Kabupaten Oku. Nah, sebelum saya memulai materi, saya membutuhkan 2 orang relawan untuk maju ke depan. Kira-kira siapa yang mau menjadi relawan? Bu Yulisa mungkin dan Ibu Susi. Saya minta 2 kertas. Ada kertas? Atau misalnya seperti ini saja. Bapak Ibu, Ibu Susi dan Bu Lisa ada kepalan tangan kan? Nah sekarang saya minta tolong dari Ibu Lisa dan Ibu Susi kepalan tangan sebelah kanan saja. Bayangkan sesuatu yang paling berharga berada di kepalan tangan Bu Susi dan Bu Lisa. Ya. Sekarang kita akan berbagi peran. Ibu Yulisa adalah si A, Bu Susi adalah B. Nah sekarang kita akan Bu Yulisa dulu. Ibu Susi akan membujuk Bu Yulisa agar Bu Yulisa memberitahu apa yang berada di dalam kepala tangannya. Ibu Susi boleh menghalalkan segala cara, boleh membujuk, boleh menggelitik, kemudian boleh mengancam sampai kepala tangan Bu Yulisa ini bisa terbuka. Silakan. Saya kasih 1 menit ya. Oke, waktunya habis. Intinya Bu Yulisa memberitahu atau tidak? Tidak. Sekarang gantian, kita putar sekarang. Sekarang Ibu Susi menjadi A, Bu Yulisa menjadi B. Silakan menghalalkan segala cara. Keputusannya semuanya ada sama Bu Susi. Apa ini ya? Oke, waktunya habis. Jadi tadi ada iming-iming ya. Berapa tuh iming-imingnya tadi, uang berapa? 100 juta. 100.000. Jadi kalau kita lihat tadi Bu Yulisa dan Bu Susi menghalalkan segala cara tidak? Ada ancaman? Ada iming-iming? Terbuka tidak kepala tangannya? Tidak terbuka. Apa yang membuat Bu Susi dan Bu Yulisa tidak mau membuka kepala tangannya? Rahasia dan cip saya yang tahu. Karena paling rahasia dan rahasia seperti itu. Kalau Bu Susi sama? Sama saya juga. Walaupun diiming-imingi uang 100 juta. Tidak. Oh, masih matre ya. Nah, kalau dari bermain peran ini apa yang Bapak Ibu bisa simpulkan? Kalau Bapak Ibu membayangkan itu adalah sesuatu paling berharga, kemudian juga apa ya? Tidak semua orang boleh tahu seperti itu. Manusia itu memiliki kemerdekaan atas dirinya sendiri. Jadi perilaku manusia itu ditentukan oleh dirinya sendiri. Bagaimanapun lingkungan itu mempengaruhinya, keputusannya tetap pada diri Bapak Ibu masing-masing. Begitu juga peserta didik kita. Terima kasih, silakan kembali ke tempat. Terima kasih Bu Yulisa dan Bu Susi. Oke, Bapak Ibu,
Selanjutnya adalah tentang perubahan paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol. Selama ini kita itu ibadah-ibadahkan ilusi dengan peserta didik, bahwasanya guru itu bisa mengontrol murid. Baik tadi dengan motivasi, dengan ancaman, itu kan motivasi internal, tapi bukan dari dalam diri siswa. Kita tuh merasa kita bisa mengontrol murid karena kita memiliki wewenang. Kemudian, ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kita sering kan membuat murid merasa bersalah, kasihan nggak nak kamu sama orang tua kamu merasa bersalah kan? Ya sudahlah aku berubah kayak gitu. Tapi dia merasa bersalah. Kemudian, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Kita memberikan hadiah, memberikan pujian, seperti itu. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, seperti tadi, kamu harus berubah. Saya ini adalah orang tua kamu, saya ini adalah guru kamu. Seperti itu. Selanjutnya, perubahan paradigma stimulus respon atau teori kontrol. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Kalau teori stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sedangkan teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya. Kalau teori kontrol, hanya saya yang bisa mengontrol diri saya. Saya bisa mengontrol orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang terakhir, model berpikir menang atau kalah. Teori kontrol, model berpikir menang-menang, win-win solution. Selanjutnya, apa sih makna disiplin? Tentu Bapak Ibu sudah sering, kamu ini harus disiplin. Di sekolah ini kita harus disiplin. Nah, kata-kata yang sering kita ucapkan ini apakah Bapak Ibu tahu maknanya apa? Nah, makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates atau Plato. Kemudian, disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang ia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Biar dia patuh akan aturan, kita yang membuat orang lain seperti itu. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Selanjutnya, nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai punya tujuan kan? Misalnya makan, agar tidak merasa lapar, agar lebih bersemangat. Kemudian dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Nah, dalam lingkup sekolah kita bisa mengambil salah satu nilai kebajikan universal yaitu profil belajar Pancasila. Yang pertama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan yang melakukan itu diri saya akan seperti apa ya? Kira-kira jika saya membuka tangan saya tadi, apa yang akan terjadi ya? Apakah ini baik? Apakah untuk dibandingkan dengan orang lain? Seperti itu. Selanjutnya, apa sih makna kata merdeka menurut Bapak Ibu? Merdeka itu seperti apa? Oh, hari ini saya akan selesai mengerjakan RPP selama 1 tahun. Pokoknya harus selesai. Godaan apapun, makan bakso, kemudian shopping di mall, akan saya tolak. Nah, sama seperti peserta didik kita. Oh, hari ini aku niat datang ke sekolahan, akan belajar dengan sungguh-sungguh. Nanti kalau temanku ngajak ngobrol, aku akan menghindar. Oh, nanti kalau ketika temanku ngajak bolos, aku akan memberikan alasan yang tepat agar aku bisa fokus. Seperti itu. Selanjutnya, pernah tidak mendengar kata-kata dihukum oleh
positif Bapak Ibu ya, kita memberikan penghargaan kepada murid itu bisa berdampak buruk kepada dirinya. Ya, yang pertama, untuk penghargaan pengaruhnya bisa jangka pendek dan jangka panjang. Misalnya ketika seorang murid selalu diberikan penghargaan, ya, diberikan pujian, apa ya kira-kira yang akan terjadi dengan dia ketika selalu diberikan seperti itu? Apakah perilakunya akan bertahan, perilaku baiknya? Apakah ia akan menjadi terbeban? Penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Misalnya seperti ini, saya selalu memuji Ibu Silvi, atau Bapak Ibu selalu memuji murid A, murid B tadi tidak pernah dipuji. Selalu dibanding-bandingkan. Penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Karena tadi ada dua Bapak Ibu ya. Selanjutnya, bentuk program kebajikan atau apresiasi. Nah, ketika Bapak Ibu di kelas, bukan berarti Bapak Ibu tidak boleh memberikan apresiasi kepada peserta didik kita. Ya, tetap diberikan apresiasi dengan catatan yang pertama, beri pengakuan secara khusus, ya, khusus untuk dia. Beri pengakuan secara pribadi, jangan di depan teman-teman ya. Misalnya kamu panggil, Bapak Ibu panggil misalnya, nak sini nak, tadi Ibu lihat pekerjaanmu sangat bagus ya. Pekerjaanmu sangat bagus ya di bagian ini, secara rinci disebutkan, bukan secara general. Kemudian beri pengakuan kepada murid secara bergantian. Jadi bukan satu murid saja yang diberi apresiasi, sekecil apapun adalah atas murid. Nah itu Bapak Ibu ya, bergantian. Kemudian beri pengakuan secara konsisten. Kemudian fokus pada proses, bagaimana proses dia belajar, bukan hanya pada hasilnya. Nah, contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan yang pertama, pembuka dulu nih, ada pembukanya. Kemarin saya perhatikan rasa empatimu besar sekali pada saat menolong murid baru di kelas kita. Saya menghargai kepedulianmu pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok, atau misalnya terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Jelas ya? Karena apa dia dipuji? Atau misalnya, nah kamu hari ini rajin sekali. Nah harus ada lanjutannya itu. Rajinnya karena apa? Nah rasa empatimu besar sekali karena apa? Apakah karena mengangkat temannya, menolong temannya yang pingsan saat upacara? Seperti itu. Selanjutnya, nah kita beranjak hukuman atau konsekuensi. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Oke. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Oke. Kata Bapak Ibu, konsekuensi. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman atau konsekuensi? Seharian dia nggak boleh pakai sepatu karena nggak pakai sepatu hitam. Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Nih perbedaan hukuman dan konsekuensi. Yang pertama, hukuman itu adalah sesuatu yang mengagetkan harus terjadi. Kalau konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama.
konsekuensi, anak menghargai disiplin. Hukuman itu paksaan. Kalau konsekuensi itu stimulus tanggapan berdasarkan perilakunya. Kalau hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri. Kalau konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Hukuman konsep diri yang buruk membuat konsep diri yang buruk. Kalau konsekuensi membuat konsep diri yang baik. Hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Kalau konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Sedangkan konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Jadi sifatnya sementara. Itu perbedaan hukuman dan konsekuensi. Sebentar Bapak Ibu ya. Pernah tidak Bapak Ibu mendengar kata-kata restitusi? Res. Kalau res kan pernah sering dengar ya setiap hari. Nah kalau restitusi pernah tidak mendengar? Pernah tapi jarang ya. Gimana lah Bu Susi mendengar restitusi? Banyak ya. Jadi Bapak Ibu, restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Ya. Sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat dari sebelumnya. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Ini kolaborasinya sama siapa kira-kira? Bersama Bapak Ibu, ya. Dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Oh, aku ingin jadi orang yang seperti apa ya? Kalau aku mematuhi peraturan ini, mengikuti peraturan disiplin, aku ingin jadi orang seperti apa nanti. Kemudian kalau identitas sukses itu disiplin berkaitan dengan konsekuensi dan restitusi. Coba kita lihat perbedaannya Bapak Ibu ya. Kalau hukuman sesuatu yang menyakitkan yang harus terjadi seperti tadi yang dibicarakan. Kalau konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Nah kalau restitusi merupakan pilihan. Karena dia ada proses kolaboratif tadi. Kamu mau gimana hari ini untuk memperbaiki kesalahan kamu? Kemudian tidak nyaman untuk murid anak untuk jangka waktu panjang, tidak nyaman untuk murid untuk jangka waktu pendek. Nah kalau restitusi menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Jadi tujuannya jangka waktu panjang. Korban mendapat keadilan kalau hukuman. Kalau konsekuensi korban bisa diabaikan. Kalau misalnya restitusi, korban mendapatkan ganti. Seperti tadi bukunya dicoret-coret, diapain? Bukunya diganti. Kemudian murid atau anak akan tersakiti. Kalau misalnya konsekuensi murid atau anak dibuat tidak nyaman. Kalau restitusi, murid atau anak mendapatkan penguatan. Selanjutnya, kalau hukuman, perilaku pasif agresif meningkat. Kemudian konsekuensi penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Kalau restitusi, masalah terpecahkan atau terentaskan. Selanjutnya, sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Mau dibuat takut anak-anak nih oleh adanya hukuman. Nanti kalau misalnya kamu nggak mematuhi peraturan, orang tuanya nanti saya dipanggil. Kalau misalnya kamu mendapatkan poin pelanggaran. Kalau misalnya konsekuensi, ya memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Kalau restitusi, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Kemudian berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlaku pada kehidupan nyata. Kalau hukuman, kalau konsekuensi membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Kalau restitusi, fokus pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Kemudian, kalau hukuman peraturannya adalah kamu harus. Ada kata-kata kamu harus. Kalau konsekuensi apa nak peraturannya nak? Mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Kalau restitusi apa yang kamu yakini? Apa yang kita sepakati? Atau anak membenci peraturan? Ya bencinya peraturan sekolah ini. Ya terlalu membuatku pusing. Kalau konsekuensi murid atau anak menghormati peraturan. Kalau restitusi, murid atau anak menghormati dirinya dan orang lain. Karena tadi ada proses kolaboratif. Seperti itu Bapak Ibu. Selanjutnya kita akan masuk pada ciri-ciri restitusi. Yang pertama
Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, mencari kebutuhan dasar dan mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara paling baik. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Yang kesembilan, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, membuat kesepakatan atau keyakinan. Kenapa sih kita ngomongnya bukan peraturan atau kesepakatan kelas aja? Kenapa harus keyakinan? Kenapa bilangnya keyakinan? Kalau di mereka baca keyakinan juga ya Bu ya, bukan kesepakatan. Kenapa kira-kira? Kalau kesepakatan, ya itu berdasarkan memang hasil kesepakatan bersama. Tapi kalau sudah diyakini, ya tanpa sadar, tanpa misalnya diingatkan, dia akan melakukan. Misalnya seperti ini. Ketika zaman COVID-19, Bapak Ibu keluar rumah pakai apa? Diingatkan tidak oleh orang lain? Ada yang diingatkan, ada yang tidak. Kemudian kalau misalnya Bapak Ibu berpergian dengan motor, pakai helm apa enggak? Pakai. Kenapa pakai helm? Ada kesepakatan dengan Pak Polisi. Nanti kalau aku keluar, aku pakai helm ya Pak ya? Ada begitu kesepakatan dengan Bapak. Ada. Keluar harus pakai helm. Uang di rumah bulanan dikurangi kalau nggak pakai helm. Nggak ada. Nah karena Bapak Ibu yakin kalau misalnya pakai helm itu bisa melindungi diri dari kecelakaan, meminimalisir kecelakaan atau misalnya luka yang akan terjadi. Itu bedanya. Ya, jadi sedikit banyak ada ya gambaran perbedaan antara kesepakatan dan keyakinan. Selanjutnya, nih kita akan membentuk budaya positif. Nih ada prosesnya Bapak Ibu. Yang pertama, mulai dari peraturan kelas, kemudian berlanjut menjadi keyakinan kelas karena tadi sudah terbiasa dan yakin oh bagus nih perilaku saling menghormati, melanjutkan. Kemudian lingkungan yang positif, ya baik bapak dan ibu guru, kelas, kemudian juga peserta didik menciptakan lingkungan yang positif. Kemudian jadilah budaya positif. Kalau sudah menjadi budaya positif tidak perlu dipaksa-paksa lagi, ya sudah membudaya, sudah apa ya, sudah tidak usah diingatkan, sudah menjadi kebiasaan, sudah sadar dari dalam dirinya. Nah, ini adalah contoh keyakinan kelas. Misalnya ya, kita ambil satu-satu saja. Keyakinan kelas 1, setiap anggota kelas perlu belajar. Kalau keyakinan kelas 5, selalu bersikap positif. Kalau keyakinan kelas 7, hormat. Misalnya, kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Kalau kelas 1, setiap orang anggota kelas perlu senang. Kalau misalnya kelas 5 senantiasa menjadi diri yang lebih baik atau terbaik. Kalau misalnya kelas 7, kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang lebih ditugaskan. Pahamlah Bapak Ibu ya ini seperti apa karena sudah pernah dilakukan di kelas. Itu menemukan siswa-siswi kita yang bermasalah. Banyak ya? Ada banyak kan? Kira-kira dalam satu kelas itu ada berapa orang? Kurang lebih 5 orang. Pernah tidak terpikir kenapa murid itu bermasalah? Pernah nggak berpikir kenapa sih murid aku ini susah banget diomongin? Kayaknya perilakunya sulit untuk dirubah. Itu karena kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi. Ya, setiap orang itu punya 5 kebutuhan dasar. Yang pertama, menerima, memberi kasih sayang, kebutuhan terhubung dengan orang lain. Kalau penguasaan, keinginan untuk dianggap berharga bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui atau dihormati. Kalau kebebasan, kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan yang mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Kalau kesenangan, kebutuhan untuk mencari kesenangan atau bermain dan tertawa. Pernah tidak menemukan anak di kelas tidak bisa diam?
selalu mencari perhatian. Tapi kalau dikasih perhatian diam. Oh iya Bu, saya akan nurut nih, tugasnya nanti saya kerjakan. Tapi misalnya kalau tidak Ibu kasarnya balikan, oh dia tetap tuh temannya. Ketika Bapak Ibu menjelaskan, dia akan membuat keributan. Nah kira-kira itu kebutuhan dasar apa yang tidak terpenuhi? Apa Bu Ami tadi Bu Ami? Kasih sayang, minta perhatian, ya. Itu contohnya. Selanjutnya, nih 5 posisi kontrol guru. Di sini ada 5 posisi kontrol. Yang paling ideal manajer. Kita akan melihat satu persatu. Kira-kira Bapak Ibu itu berada di posisi yang mana? Posisi kontrolnya, ya? Apakah seorang penghukum? Apakah seorang pembuat orang merasa bersalah? Nah, kita lihat ya. Sangat bahagia Ibu dan Bapak guru hebat dalam penerapan disiplin positif restitusi. Salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Ibu absen. Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi membuat rasa bersalah. 5 posisi kontrol. Sudah dilihat tadi ya melalui video, pasti kurang lebih sudah tergambar. Kira-kira tadi posisi kontrol yang mana yang sering digunakan? Kita membuat rasa bersalah ya. Penghukum, kalau penghukum itu menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti atau menyindir. Kemudian kalau misalnya penghukum itu kalau kamu tidak melakukan, awas ya, rasakan ya, kayak gitu biasanya gurunya bilang. Kalau misalnya hasilnya memberontak, menyalahkan orang lain, berbohong, kaitan dengan dunia berkualitas, yaitu murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Kalau misalnya dalam penghukum, muridnya biasanya berkata, biarkan saja,
nanti juga marah-marah lagi, marah-marah terus ibu itu, biar kelabe. Dampak pada murid mengulang kesalahan. Kalau membuat orang merasa bersalah, guru berceramah dan mengatakan seharusnya ibu kecewa. Kemudian guru berkata, kamu sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakan itu. Ibu stres nak kamu kalau lihat kamu nih, kamu gak kasihan sama ibu. Ya, tiap kali kamu ini berbuat kesalahan, ibu ingatkan terus lelah nak ibu nih. Kemudian hasilnya menyembunyikan atau menyangkal atau berbohong. Kaitannya dengan dunia luar yaitu murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Murid berkata, maafkan saya bu, merasa bersalah tadi. Maaf ya bu ya, saya tidak akan mengulanginya lagi. Ya aku jahatnya dari ibu itu. Ya. Terus merasa rendah diri karena tadi suka bikin orang lain susah. Kalau teman membuatkan alasan-alasan untuk muridnya karena dia teman tadi ya bu ya, posisinya di teman. Ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat, tidak, ibu pernah bantu kamu. Udah ingat ya masa-masa ibu pernah bantu kamu. Masa kamu gak mau bantu ibu? Kemudian murid menjadi ketergantungan. Murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas ini ya bu ya. Murid itu menjadi bergantung kepada bapak ibu. Nurut memang dengan bapak ibu, tapi dengan orang lain tidak. Ya. Murid berkata, saya pikir bapak ibu teman saya, ternyata begitu. Dampak pada murid lemah, tidak mandiri, tergantung. Kalau pemantau, ini menghitung dan mengukur berdasarkan misalnya skor pelanggaran, skor penghargaan. Apa nak peraturannya? Kalau kamu melanggar ini, kemudian hasilnya menyesuaikan diri bila diawasi. Kalau diawasi aja dia nurut, mengikuti peraturan atau disiplin. Kalau tidak diawasi tidak. Kemudian murid meletakkan guru peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Murid berkata, berapa banyak bintang yang harus saya peroleh? Saya dapat berapa bintang ya yang diperoleh kalau saya melakukan hal ini? Kemudian berapa halaman yang harus saya tulis? Menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Murid pikir, apa nih sanksinya kalau saya melakukan ini? Kalau saya berbuat baik, apa kira-kira hadiah apa nih? Apa hadiahnya? Kalau hadiah kamar gak usah diturutin. Kalau manajer, guru berbuat mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Guru berkata, apa nak yang kita yakini? Apa nak kesepakatan kita? Apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Solusi dari kamu seperti apa nak? Hasilnya menguatkan pribadi peserta didik kita. Kalau dalam dunia berkualitas, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Kemudian murid berkata, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan ini bu? Dampak bagi murid mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Karena ada proses kolaboratif tadi, murid merasa dilibatkan untuk memecahkan masalah. Oh aku ini ternyata bisa ya memecahkan masalah, walaupun dengan bantuan atau dorongan guruku, tapi idenya muncul dari aku. Aku yang melaksanakan ideku sendiri, yang memecahkan. Seperti itu. Nah, kita lihat pernyataan-pernyataan ini. Siapa kira-kira nih yang mengatakan posisi kontrol mana? Saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira posisi kontrol apa itu? Pembuat rasa bersalah. Nomor 2, kamu tidak pernah benar melakukannya. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Penghukum. Ayolah lakukan demi ibu atau bapak. 3, teman. Kemudian apakah kamu mau mendapat stiker bintang hari ini? Pemantau, betul. Selanjutnya bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manager. Selanjutnya kamu selalu yang paling terakhir. Penghukum ya. Kamu selalu yang paling terakhir dalam mengumpulkan tugas. Nah, segitiga restitusi. Kita akan lihat video lagi Bapak Ibu ya.
Ini adalah video salah satu tugas segitiga restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk permasalahan mereka, membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang ingin mereka menjadi, atau tujuan mulia, dan bagaimana mereka memperlakukan orang lain. Lalu, apa itu segitiga restitusi? Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Langkah-langkah segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Kedua, validasi tindakan yang salah. Ketiga, menanyakan keyakinan. Kasus pertama, tidak memakai dasi. Tapi ada murid kelas 12 di SMK Negeri 2 Oku. Pada hari Senin saat jam istirahat, Selfie bermain wiro sabun di koridor sekolah bersama temannya. Dia memakai dasi sebagai pengikat kepala menunjukkan gaya wiro sabun. Saat berjalan di koridor sekolah, Misri melihat Selfie tidak memakai dasinya dengan benar. Selfie yang melihat Misri berjalan ke arahnya langsung berlari. Ternyata alasan Selfie berlari adalah karena takut dimarahi tidak memakai dasi dengan benar. Alasan lainnya, ia tidak memakai dasinya dengan benar karena tidak bisa memakai dasi. Iya ya Miss, terlalu berlebihan. Apakah Selfie ingat pelajaran dengan kelas yang telah kita sepakati bersama? Salah satunya dengan tidak memakai makeup berlebihan di sekolah, Miss. Iya, betul. Efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Langkah ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, kira-kira nilai-nilai apa saja yang telah kita sepakati ketika kita membuat kesepakatan atau keyakinan kelas? Kemudian, kamu ingin menjadi orang seperti apa sih nak nantinya? Ya, dikembalikan kepada kesepakatan atau keyakinan atau peraturan yang telah disepakati. Habis, terima kasih. Nah, dari sekian banyak materi tadi, kira-kira ada tidak yang ingin ditanyakan? Silakan dibuka sesi tanya jawab kurang dari ini. Silakan Bapak Ibu, ada yang ingin bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Misri, banyak sekali ilmu baru yang diperoleh dari materi budaya positif. Luar biasa sekali idealnya, dan yang paling susah sebenarnya budaya membudayakan yang dari awal mungkin baru kesepakatan, kemudian keyakinan, kemudian disiplin sehingga terbentuklah budaya. Tapi kendalanya dengan kultur geografis kita, daerah kita. Nah, yang pertama yang mau saya tanyakan tentang tadi ada eksternal dan internal. Iya. Iya. Tadi tentang pada tadi eksternal dan internal. Motivasi internal yang saya rasakan dengan aturan umum seperti itu. Tadi kan kalau eksternal itu ada bahasa sehari-hari, ada ini lah ya dari luar seperti itu. Nah, kalau dari internal kan maunya tujuan kita itu tercapai. Nah, bagaimana ketika tujuan itu berbenturan dengan kepentingan umum? Misalnya seperti apa? Misal gini, kalau misalnya tadi motivasi eksternal itu ada yang tekanan atau ada sesuatu dari luar. Kalau tujuannya karena kan peserta didik kita ini kan heterogen seperti itu, yang bermacam karakternya luar biasa. Apalagi yang saya bilang tadi dari daerah berbeda. Kalau mungkin di daerah yang sudah maju mudah mendapatkan, kalau ke daerah kita, Sumatera Selatan dan Banjar. Nah, yang tidak kemana, kena aku. Yang ini Bu, misalnya udah terlambat ya. Jadi gimana mau kamu untuk mengatasi keterlambatan kamu? Ya aku masuk, sudah selesai. Jadi kan itu kan maunya dia. Sedangkan kesepakatan apa namanya yang dari internal gimana? Berbenturan kan jadi. Nah, kita mau cari solusinya gimana
dari sopan santun seperti itu. Jadi itu ditanyakan Bu, apa solusinya untuk anak-anak yang memang Bu, aku nih susah nak bangun nih. Kate untuk orang buat anak besok oke. Mungkin ada kesadaran tadi. Nah besok diulangi lagi. Seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Betty pertanyaan. Jadi pertanyaannya, bagaimana kita memunculkan motivasi internal di tengah budaya yang berbenturan dengan kita, karena banyak siswa ini yang dari katakanlah dari dusun ya, dari desa. Kira-kira Bapak Ibu ada tidak yang bisa bantu menjawab gimana caranya memunculkan motivasi intrinsik atau internal? Ada? Tidak ada? Jadi Bapak Ibu ya, memang setiap sekolah itu pasti mempunyai tantangannya tersendiri. Kalau untuk di sekolah kita, kalau kita amati, banyak siswa-siswa kita ini yang dari dusun ya, yang dari desa. Kalau ngomong mungkin agak berbeda dengan kita, ada nada-nadanya, kemudian juga mungkin budayanya berbeda. Kalau misalnya di sekolah kota mungkin sudah terbiasa untuk mentaati peraturan. Nah, kalau di sekolah kita bagaimana? Nah, Bapak Ibu, itu adalah salah satu tantangan terbesar untuk kita. Apalagi kita ini sedang mendidik anak-anak yang sudah bisa berpikir kritis, dewasa, ya, sudah mempunyai budayanya sendiri ya. Nah, itu adalah salah satu tantangan terberat kita. Caranya bagaimana kita bisa menerapkan tadi segitiga restitusi, ya. Kita mengajak murid untuk berkolaborasi. Kira-kira apa nak yang bisa kamu lakukan? Memang susah Bapak Ibu, apalagi menggunakan posisi control manager luar biasa. Apalagi anak-anak kita ini bukan termasuk anak-anak yang bisa berpikir kritis, ya. Terkadang misalnya dikasih perintah saja harus jelas dan tepat. Nah, tolong kamu kerjakan tugas ini, letakkan di meja ibu dalam waktu 30 menit. Nanti dilihat tugasnya belum ada di meja. Kalau misalnya tidak semuanya mengumpulkan, ya, perintah yang sederhana seperti itu saja anak-anak kita sulit. Nah, tapi itulah Bapak Ibu ya, namanya kita berproses. Walaupun belum bisa menggunakan posisi kontrol manager, masih menggunakan posisi kontrol teman ya. Nah, akan segitiga restitusi walaupun sulit. Yang kalau kadang-kadang kayaknya nggak bisa deh. Tapi silakan dicoba dulu. Kalau misalnya sudah tidak bisa, anaknya tadi sudah tidak berminat, ya yang terpenting adalah Bapak Ibu sudah berusaha untuk membuat anak menjadi lebih baik. Karena setiap manusia itu mempunyai keterbatasan dan caranya masing-masing. Seperti kita balikan tadi dengan Bu Ibu dan Bu Susi, perubahan itu orang itu bisa berubah kalau misalnya dia mau membuka diri untuk berubah. Tapi kalau seandainya tidak mau, bagaimana cara dengan ini? Ya, mau dikasih uang 100 juta kek, mau misalnya dipaksa kek, tetap tidak bisa. Ya, yang penting kita sebagai Bapak Ibu guru sudah berusaha yang terbaik. Seperti itu Bu Betty. Tetap semangat Bu Betty. Iya, selanjutnya ada lagi yang ingin bertanya, silakan dipersilakan. Boleh sambil makan Bapak Ibu. Silakan Ibu Vera. Silakan. Ibu Resta. Ini Bu Vera ini pernah nih menjadi apa namanya satgas disiplin Bu ya. Luar biasa. Ceritakan boleh Bu, bagaimana progresnya kemarin satgas disiplin itu? Nah, ketika dipantau secara efisien, yang awalnya jumlahnya lumayan banyak, menurun sampai ke titik 0. Setelah itu ada cuaca buruk, hujan deras, jadi kembali lagi jumlah siswa yang terampil itu mencapai 70 orang. Jadi pemantauan secara efektif, secara rutin memang memiliki dampak yang sangat positif dan baik, ya. Tetapi itu harus konsisten, iya. Nah, untuk menerapkan konsisten itu yang sulit sebenarnya ya. Apalagi mau diceritakan. Apalagi kira-kira dari dulu sama Kalau atribut sebagian sudah lengkap, apalagi kemarin dibina oleh Bisri langsung yang menggunakan keyakinan kelas itu ya. Jadi sekarang sudah mulai rapi. Pertanyaan apa ya kira-kira pertanyaan? bagaimana perasaan saudara kira-kira
ya, ada proses kolaborasi di sini walaupun secara tertulis. Menyenangkan, ya, menjalankannya menyenangkan, merasa tertantang, merasa individu saya itu bermanfaat bagi banyak orang ya. Tetapi banyak kendala juga karena kami sebagai peran sebagai ibu rumah tangga dan punya anak kecil memang suatu beban ya. Tapi insya Allah kami akan berusaha. Terus kalau pertanyaan apa ya kira-kira pertanyaannya kalau di video yang istri tampilkan tadi ya berkenaan dengan selfie memakai make up yang tidak sesuai standar sekolah, kebanyakan siswa itu tidak ada yang jujur seperti itu. Iya Mi, saya sudah 2 hari, sebenarnya saya sudah 2 hari, itu tidak ada. Belum pernah terjadi ada jujur seperti itu. Yang ada ini baru kali inilah. Nah, padahal itu sudah ditemukan setiap hari ya, jalan. Iya, kita lihat dia memakai sandal. Ketika dia ambil sandal, ini Bu, baru kali inilah ini juga mau ke musola. Padahal itu sudah sering kita lihat. Jadi contoh-contoh yang real yang sesuai di lingkungan kita sebenarnya. Karena sebenarnya anak-anak itu sedikit sekali yang jujur, kebanyakan yang mengelak atau berbohong ketika ditanya. Ya. Kira-kira mungkin pertanyaan situ saja, bagaimana solusinya menghadapi anak-anak yang ketika dia bersalah dia tidak mau disalahkan dan dia rela berbohong. Ya, itu saja pertanyaannya. Terima kasih Bu Vera. Sekali lagi ini ya, Bu Vera datang itu kerjanya ikhlas, tuntas, mudah-mudahan membawa berkah bagi Bu Vera dan teman-teman. Amin. Nah, kalau di contoh tadi Bapak Ibu ya, emang kalau contoh itu selalu yang terideal, ya, yang termudah. Nah, pelaksanaan di lapangannya bagaimana Bu Sri ini, Bu Sri? Karena kalau dari Satgas Kedisiplinan tiap hari itu ada aja yang pakai makeup, alisnya lah yang tebal, lintingnya lah lebih merah dan rona daripada Ibu Ratna Dewi ya. Kemudian udah pakai maskara, gimana tuh Bu caranya? Apalagi mereka tuh suka nggak jujur, bohong. Enggak Bu, baru kali ini, pada tiap hari dipakai gitu ya. Nah untuk itu Bu Vera, ya kembali lagi saya katakan tadi, anak-anak ini kan sudah memiliki karakter masing-masing. Kalau sudah SMA, SMK itu karakternya emang sudah terbentuk ya, katakanlah sudah agak sulit berubah. Namun itu tadi perlu adanya pembiasaan. Nah kembali lagi posisi kontrol tadi, ketika tadi kan menggunakan posisi kontrol manager. Namun kalau misalnya Bapak Ibu tidak bisa menggunakan posisi kontrol manager berkaitan tadi dengan lingkungan, kemudian juga budaya yang sudah dianut oleh siswa, Bapak Ibu boleh menggunakan posisi kontrol yang terdekat dengan manajer yang bisa Bapak Ibu lakukan, ya, untuk membiasakan murid tersebut. Memang lama itu Bu pembiasaan anak itu. Bayangkan kalau kita zaman sebelum COVID, anak-anak kita udah pada tertib ya, maksudnya udah tepat waktu, 2 minggu lagi belajar di rumah, ya, karena COVID. Mulai dari nol ya Bapak Ibu, kayak kita ngisi bensin, dimulai dari nol lagi. Membiasakannya berbulan-bulan, 6 bulan, 1 tahun, ya, mengenolkannya lagi kembali seperti semula itu sangat cepat. 1 minggu aja, 2 minggu aja, udah lepas. Nah, itulah. Bagaimana solusi Bentar Bu, kenalkan dulu namanya siapa tadi, sudah dikenalkan Bu Vera, Bu Devi. Nah ini Bu siapa namanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Aminah dari staf tata usaha. Kita kenal dulu Bu ya Bu. Iya. Pertanyaan saya, bagaimana solusi agar peserta didik bisa mematuhi peraturan sekolah sesuai dengan poin yang keberapakah di materi restitusi tadi? Mohon pencerahannya. Terima kasih. Ya, sama-sama Bu Armi. Oh, Bu Armi tadi memperhatikan sangat detail ya segitiga restitusi. Nah, pertanyaan saya ini ketika di lapangan Bu Armi sudah menggunakan segitiga restitusi belum? Pakai posisi kontrol yang mana kira-kira? Biasanya, namanya kita proses belajar. Apakah langsung menggunakan kata-kata pembunuh? Lakuin ya? Gimana? Lakuin, mempunyai ini. Apa?
10 aku kacak kesiangan. Bangun lagi kok jam 2 main game. Nah, main game, jangan lagi main game, ya. Karena kita kan masuk jam 7. Kalau dia udah jam 2, pastinya bangunnya pasti jam 8 kalau nah. Ya jangan lagi ya. Oke, itu pakai solusi masalah yang mana? Pakai temannya? Atau pakai apa? Teman. Benar teman. Halo sayang, selamat pagi. Teman. Nah, coba kalau pakai segitiga restitusi coba. Terlambat tadi ceritanya. Yang pertama, apa tadi yang pertama? Kita lihat. Menstabilkan identitas. Apa kira-kira kata-kata yang akan dilontarkan oleh Bu Ami? Dengan Rana Dewi. Jadi Bu Rana, silakan Bu Rana. Kalau contohnya itu setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, kalau Bu Ami mau berkata apa kira-kira? Atau kamu bukan satu-satunya yang terlambat? Kamu tentu punya. Contohnya ini seperti ini Bu Ami. Kalau bekerja itu misalnya, kita masuknya jam berapa? Ya, seperti itu. Terima kasih Bu Rana Dewi. Bu Ami kasih tepuk tangan Bu Ami dan Bu Rana Dewi. Jadi Bu Ami ya, sebenarnya pertanyaan apa? Sedangkan ini karakternya banyak, beragam sekali, berbeda-beda. Kadang-kadang ini kayaknya saya bisa cepat menua ini kalau misalnya anak-anaknya tidak pada nurut, tapi kalau misalnya menyenangkan akan sangat bersemangat. Jadi yang pertama harus dilakukan itu tadi Bapak Ibu ya, membuat mindset bahwasanya anak-anak itu semuanya unik, ya. Kemudian anak-anak itu kita dalam pembelajaran harus berpihak pada murid, bagaimanapun bentuknya, bagaimanapun kesalahannya. Kemudian buatlah mindset dalam diri kita sebelum masuk kelas, kelas ini menyenangkan. Saya akan membuat kelas ini menyenangkan. Ya. Kemudian ada refleksi ketika Bapak Ibu belajar dengan siswa. Misalnya di kelas akuntansi. Oh, tadi di kelas akuntansi berhasil nih tujuan pembelajaran. Tapi kalau di kelas AP misalnya ya, atau di kelas mana nggak sulit ini, apa yang perlu saya lakukan? Kedepannya perbaikan apa yang perlu saya lakukan? Refleksi. Saya tadi seperti Bu Ami. Saya ini biasanya mengumpulkan foto ijazah, lambat banget anak-anak ini. Saya pakai cara misalnya memberitahukan dengan anaknya langsung. Oh gimana ya, kalau selanjutnya ini saya minta bantuan dari kelas untuk mengkoordinir biar lebih cepat. Kan bukannya berarti bersama-sama, biasanya lebih cepat seperti itu. Jadi adakan selalu refleksi seperti itu Bapak Ibu ya. Oke Bapak Ibu, masih ada yang ingin tanyakan? Jika tidak ada lagi, saya akan tutup dengan 2 video contoh implementasi budaya positif di sekolah. Aja dokumentasinya. Selanjutnya keyakinan peserta didik, ini melibatkan para wali kelas yang mempunyai peserta didik advokasi kemarin. Jadi salah satu catatan juga anak-anak kita ini kan masalah terbesarnya salah satunya tidak percaya diri.
Jadi kalau misalnya Bapak Ibu masuk ke kelas, cobalah anak-anak itu dorong anak-anak hebat. Kalau misalnya ada ice meeting, bilang kamu yang semangat ya, kamu hebat, kamu bisa, kamu pasti bisa menjalankan kewajibanmu sebagai pelajar hari ini. Jadi banyak afirmasi positif seperti itu. Demikianlah Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan terkait pengibasan modul 1.4 budaya positif. Semoga bermanfaat untuk Bapak Ibu semuanya. Dan seperti saya bilang tadi, kita sama-sama belajar. Mari kita menciptakan budaya positif di sekolah kita. Saya Eri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Sri Rahayu. Semoga kedepannya tambah lancar dan sukses. Demikianlah materi pengibasan yang disampaikan oleh Ibu Sri Rahayu tentang 1.4 budaya positif, dan juga terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah bersedia hadir di ruangan ini. Marilah sama-sama kita menutup acara ini dengan melafazkan hamdalah. Saya selaku pembawa acara mohon maaf bila ada kata-kata yang salah, dan kepada Tuhan saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi